Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang ke Renungan Pagi hari ke-21 masa Prapaskah. Emas yang murni dibakar dalam tanur api. Semakin murni sebuah emas, semakin besar tanur api. Api menguji apakah emas itu murni atau tidak. Api itulah yang memampukan emas bisa dibentuk sesuai dengan kehendak pengrajinnya. Begitupun hati seorang manusia. Hati seorang manusia diuji, ditempa, dibentuk melalui pengalaman-pengalaman hidup. Pengalaman-pengalaman hidup itulah yang membentuk karakter seseorang. Karakter seorang pribadi. Apakah dia seorang pribadi yang tangguh, yang kuat, yang tahan banting. Karakter seseorang itu diuji lebih lagi di dalam kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Bukankah demikian dengan tingkat pembelajaran kita di sekolah? Ketika kita masih taman bermain, kerja kita setiap hari cuma bermain-bermain. Ketika kita masuk di TK, kita mulai bermain, tetapi bermainnya mulai terarah. Ketika kita SD, bukunya masih tipis. Ketika kita SMP, semakin tebal bukunya. Ketika kita SMA, lebih tebal dan lebih banyak bukunya. Ketika kita kuliah, tebal sekali bukunya. Ketika kita mengambil S3, dosen cuma hadir. Yang menjadi dosen, mahasiswa adalah kita sendiri. Dan setiap kali kita mengakhiri tahap dalam setiap pelajaran kita, akan ada ulangan, akan ada ujian. Menyusahkan sepertinya. Tetapi kalau kita melihat itu sebagai ujian untuk menjatuhkan diri dan karakter kita, maka ujian-ujian itu terasa memberatkan, terasa menakutkan. Tetapi ketika kita melihat ujian itu sebagai momen pembelajaran saya, sejauh mana saya sudah memakai waktu kesempatan yang diberikan kepada saya, lalu ujian itu menjadi momen pembaharuan diri. Begitupun dengan hidup. Tidak ada hidup yang semuanya enak-enak saja. Tapi itulah yang menjadi mimpi kita. Itulah menjadi keinginan hati kita. Dan kita selalu berusaha supaya hidup itu menjadi tenang, aman, dan damai. Tapi setenang-tenangnya hidup ini, sebagus-bagusnya kita menjaga kehidupan ini, alam semesta akan membawa kita pada suatu titik seolah-olah ingin menghancurkan semua yang kita miliki. Di mana titik kelemahan kita, di situ kita dikacaukan. Kalau titik kelemahan itu adalah anak-anak, anak-anak itulah yang disentuh. Anak-anak itulah yang membuat kita pusing dan kepala sakit, yang membuat kita kadang ingin menyerah. Kalau pekerjaan dan uang itu begitu penting, lalu pekerjaan kita, lalu uang sumber pendapatan kita juga dikacaukan. Semua itu terjadi dalam hidup kita. Apapun level kehidupan kita dan siapapun kita akan tiba pada suatu titik terendah dalam hidup kita. Bacaan pertama berkisah tentang 3 orang pemuda yang dijatuhi hukuman, dibuang dalam tanur api yang menyala. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat setia dalam tradisi dan agamanya. Mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan.
Mereka adalah orang-orang yang diambil khusus oleh raja penjajah dan boleh makan dari meja sang raja. Mereka adalah orang-orang penting dan spesial. Tetapi tantangan yang mereka hadapi luar biasa. Dijatuhi hukuman, dibuang dalam tanur api, hidup. Tetapi karakter seorang baik, karakter seorang yang tulus, karakter seorang beriman justru diuji saat itu. Mereka tidak menyerah. Mereka bahkan memuji dan memuliakan Allah. Bahkan Asaria dalam bacaan hari ini dari kitab Nabi Daniel, dari kitab Daniel 3:25 ayat 34 sampai 43, dia bahkan berdoa. Dia bilang begini, dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tiada korban bakaran atau korban sembelihan, korban sajian atau ukupan. Tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasih. Tetapi semoga kami diterima baik karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah. Seolah-olah kami datang membawa korban domba dan lembu serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya korban kami di hadapanmu berkenan seluruhnya kepadamu. Dia melihat bahwa kematian api yang menyala dalam tanur bukanlah akhir dari satu kehidupan, tetapi momen merundukkan kepala, menyerahkan diri seutuhnya kepada penyelenggaraan ilahi. Orang yang demikian tidak pernah punya dendam. Orang yang demikian hatinya selalu tenang. Orang yang demikian tidak pernah akan bersungut mencari pembelaan ketika dia menghadapi tekanan, ketika dia dilecehkan, ketika dia tidak dianggap sebagai orang, karena karakter dia tidak ditentukan oleh orang. Pribadi dia tidak ditentukan oleh perbuatan dan perilaku orang. Karakter dia ditentukan oleh ketulusan hati untuk bertumbuh menjadi putra putri Allah yang sejati. Kesulitan dan salib yang dia hadapi menjadi momen untuk berubah, untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itulah yang Yesus mau katakan dalam Injil hari ini ketika Petrus bertanya kepadanya, sampai berapa kalikah kita harus mengampuni sesama kita? Yesus bilang, sampai 7 kali 7 kali 7. Begitulah Tuhan ingin hati kita tenang dan damai. Dan kemampuan kita untuk mengampuni ketika kita mampu melihat, mampu mengalami bahwa hidup saya ini cumalah anugerah rahmat Allah semata. Semua ini cumalah pemberian dan titipan Tuhan kepada saya, yang kapan saja bisa diambil dari saya. Karena itu, saya harus menjalani hidup saya dalam syukur dan terima kasih. Memakai kesempatan dan momen yang diberikan Tuhan kepada saya untuk semakin bertumbuh menjadi orang yang tahu mensyukuri hidup ini. Tahu berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tidak akan sakit hati, kecewa ketika teman dekat saya pergi menghilang dari kehidupan saya. Karena saya mampu melihat dia sebagai seorang yang mendampingi saya, yang dikirim oleh Tuhan untuk menemani saya sampai titik ini.
Dia sudah selesai dengan tugasnya. Dia sudah menunjukkan kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Sekarang dengan pengalaman kebersamaanku dengannya, saya harus menjadi lebih baik, lebih mumpuni lagi. Maka marilah kita seperti Asaria dalam bacaan pagi ini. Marilah kita menjaga hati kita, supaya hati kita itu jangan penuh dengan kedengkian dan amarah, tetapi menerima semuanya dengan hati lapang, dengan hati yang terbuka. Karena semua yang terjadi dalam hidup saya, semuanya untuk satu tujuan yang lebih besar, merundukkan kepala saya di hadapan Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.